Imbauan Kemenkes soal kenaikan COVID-19 di Singapura dan Malaysia. Pemerintah Singapura dan Malaysia melaporkan peningkatan jumlah kasus COVID-19 pada akhir November hingga awal Desember 2023. Merujuk laporan media asal Singapura, The Straits Times, jumlah kasus COVID-19 di negeri Singa disebutkan melonjak 2 kali lipat. Selama periode 19 hingga 25 November 2023, jumlah kasus COVID-19 di Singapura bertambah dari 10.726 menjadi 22.094. Sebagian besar kasus COVID-19 yang terdeteksi di Singapura disebabkan oleh varian EG5 dan subrangkaiannya HK3. Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Singapura atau MOH mengatakan, peningkatan kasus COVID-19 di negaranya dipicu oleh perjalanan akhir tahun dan berkurangnya kekebalan tubuh penduduk. Selain Singapura, Malaysia juga menghadapi masalah yang sama ketika kasus COVID-19 tengah melonjak jelang penghujung 2023. Media Malaysia, Kestar melaporkan jumlah kasus COVID-19 di Malaysia meningkat sebesar 57,3%. Hal tersebut didasarkan pada 3.626 kasus yang telah dilaporkan selama pekan epidemiologi ke-47 pada 19 hingga 25 November 2023. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan mengatakan, kasus COVID-19 di negaranya mencapai lebih dari 1.000 kasus per minggu. 8 klaster COVID-19 aktif telah dilaporkan dengan total 121 kasus. Jumlah kumulatif klaster yang dilaporkan hingga Mei 47, 2023 adalah 7.248 klaster, kata Hassan. Mayoritas dari laporan kasus COVID-19 berasal dari klaster yang melibatkan sektor pendidikan. Terkait peningkatan kasus COVID-19 di Singapura dan Malaysia, Menteri Kesehatan, Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk menjalankan perlindungan ganda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendapatkan vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan, prokes. Kami juga melihat ada kenaikan, cuma kan memang bagusnya, kita masih ada vaksinasi. Kalau itu divaksin, kita seharusnya bisa bagus, ujar Budi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa, 5 Desember 2023. Terpisah. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan maksud prokes yang dikatakan Budi saat merespons lonjakan kasus COVID-19 di Singapura dan Malaysia. Ia mengatakan, masyarakat dapat kembali memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, apabila merasakan ada gejala COVID-19 bisa segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri apabila tertular COVID-19. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, masyarakat juga diimbau untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 jika belum lengkap. Bila tidak urgent, menunda perjalanan ke negara-negara yang melaporkan adanya lonjakan kasus. Sementara itu, Nadia juga menerangkan, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan karena varian baru. Varian yang saat ini mendominasi di Indonesia, lanjut Nadia, adalah varian RIS atau EG5 dan EG2. Kasus COVID-19 naik karena ada varian baru. Itu fenomena yang memang terjadi, jelasnya dikutip dari Kompas.com, Selasa. Nadia membeberkan, telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak Oktober 20 kasus dalam seminggu. Bahkan, pada pekan lalu, jumlah COVID-19 mencapai 267 kasus per minggunya. Varian yang dominan juga saat ini EG5 dan EG2 di Indonesia. Sama seperti di Singapura, jelas Nadia.